Iwan, kalau kita mengingat sepekan yang lalu, sentimen adanya resesi di Amerika Serikat ini sempat menciptakan kekhawatiran yang memukul pasar keuangan begitu. Tapi pandangan pelaku usaha sejauh ini seperti apa terhadap adanya kemungkinan resesi tersebut? Apalagi juga The Fed sempat mengisyaratkan akan ada pemangkasan suku bunga di bulan September tahun ini. Ya, saya kira pertama yang harus kita lihat bahwa kondisi di Amerika itu memang bisa mengarah kepada resesi ya, tetapi tentu kita belum tahu ya kepastian tentang langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Amerika ya. Pertama kita lihat bahwa inflasi masih cukup tinggi di sana dan tentu ini memungkinkan bagi The Fed untuk meningkatkan suku bunga. Itu masih ada peluang ke arah sana. Dan kalau itu terjadi, maka tentu dampaknya bagi Indonesia akan cukup signifikan ya, yang biasanya juga akan diikuti oleh peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi belum tentu juga itu yang terjadi. Karena apa? Karena tingkat pengangguran di Amerika juga cukup tinggi sekarang. Ya, biasanya kalau pengangguran tinggi, maka yang dilakukan adalah menurunkan suku bunga supaya apa? Supaya ekonominya bisa bergerak lagi, uang beredarnya ada gitu ya. Nah, sehingga peluang untuk terjadinya penurunan suku bunga itu juga masih ada. Kalau itu terjadi tentu akan baik buat kita ya. Karena apa? Karena tentu satu BI tidak dengan serta-merta mengikuti Amerika yang meningkatkan, jadi justru BI akan bisa menurunkan suku bunga. Nah, di sisi lain tentu kemungkinan terjadinya capital flight bisa tertahan ya. Karena apa? Karena tingkat bunga di Amerika yang tidak terlalu tinggi ya, sehingga orang lebih bertahan di sini. Nah, bagi pelaku usaha tentu eh, resesi itu memiliki dampak yang macam-macam ya, cukup signifikan. Karena apa? Karena Amerika ini kan negara yang kontribusi terhadap PDB dunia itu mencapai sekitar 20% ya. Sehingga kalau terjadi perubahan-perubahan di Amerika, maka pengaruhnya terhadap ekonomi dunia agak nyata ya, kepada Jepang, kepada Eropa, kepada Cina, pasti ekonomi mereka akan terganggu ya. Dengan demikian, karena Indonesia memiliki hubungan dagang dengan Cina, dengan Eropa, dengan Jepang, termasuk dengan Amerika, jadi kemunduran-kemunduran itu tentu akan menyebabkan ekonomi Indonesia juga akan terdampak ya. Belum lagi nanti misalnya soal fluktuasi nilai tukar dan sebagainya. Tentu dampaknya itu ada bagi kita ya. Tetapi kalau kita berharap bahwa positif, The Fed menurunkan suku bunga, tentu ini lain lagi soalnya ya. Bagi Indonesia tentu menjadi lebih positif gitu. Baik, kalau kita mendengar yang tadi disampaikan JP Morgan, ada 35% kemungkinan resesi terjadi di Amerika Serikat. Dari Apindo sendiri, apakah setuju dengan proyeksi ini atau mungkin kurang dari 35%? Ya, itu kan macam-macam ya. Ada juga yang memprediksi akan 25% ya kemungkinan terjadi itu. Apapun yang akan terjadi itu kan di luar kendali kita ya. Sehingga yang paling penting justru kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi resesi. Ya. Resesi itu pengaruhnya kemudian global, sehingga yang terdampak itu bukan hanya Amerika juga, tapi negara-negara lain yang menjadi eh, partner dagang kita gitu loh. Oleh karena itu ke depan kita memang mesti lebih mendayagunakan pasar domestik untuk menjadi tumpuan kita ya. Sebab kalau di pasar global ini kan penuh dengan ketidakpastian ya, mana ada masalah geopolitik di Timur Tengah dan sebagainya. Ini saya kira menjadi faktor kunci ya. Jadi soal prediksi itu memang banyak yang memprediksikan seperti itu ya, tetapi yang penting bagi kita adalah siap dengan segala kemungkinan. Baik, lalu risikonya untuk pergerakan rupiah seperti apa?
menurut Anda Pak Iwan? Apalagi kita tahu rupiah ini masih cukup tertekan meskipun saat ini sudah di bawah 16.000. Ya kan sudah menurun ya. Ini terhadap rupiah itu kan tergantung kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Kalau dia meningkatkan suku bunga, tentu ancaman apa namanya ketidakstabilan nilai tukar itu kan cukup tinggi ya. Kemungkinan dolar akan naik dan tentu ini akan mempengaruhi rupiah kita. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah pengangguran meningkat dan justru the Fed itu menurunkan suku bunga, maka pasti akan diikuti juga dengan BI yang menurunkan suku bunga. Sehingga ini bisa menolong nilai tukar rupiah kita. Karena apa? Karena dolar yang sekarang ada di Indonesia itu tidak akan kembali, tidak akan lari ke Amerika. Karena di Amerika juga tingkat bunganya tidak cukup baik gitu. Nah, dan ini juga ditandai beberapa minggu terakhir ini kan eh, dolar lumayan masuk karena masuk ke obligasi ya, ke obligasi yang dikeluarkan di Indonesia, masuk obligasi pemerintah. Baik.